Halo Sobat Mako. Wah, kira-kira Citra hari ini ada di mana ya? Kalau dari background belakang nih, Citra ada di kantor pemadam kebakaran Kota Malang. Mobilnya udah siap, dan kalau dari riuh-riuh suaranya nih, di belakang sini sudah berkumpul nih, ada adik-adik TK dan juga PAUD. Hari ini saya mau ngobrol dengan narasumber saya, yaitu dari pemadam kebakaran. Saya udah janjian nih Sobat Mako sama Pak Takwin gitu ya. Ini kayaknya kedengeran suaranya udah sampai sini. Yuk langsung aja kita ke sana ya. Gimana serunya? Api. Adamkan api. Selamat pagi. Pagi Mbak Citra. Pak Takwin apa kabar? Baik. Halo. Halo semuanya. Ini dari mana ini? Yuk. TK Dharma Wanita. Terus aduh yang pink lucu-lucu ini dari mana? Pos PAUD Pelita Hati Ibu. Pos PAUD Pelita Hati Ibu. Aduh. Halo, namanya siapa? Saya masih mikir dulu gitu. Aduh seru banget Pak Takwin. Iya Mbak Citra. Ini kita kedatangan tamu-tamu ini dalam rangka adik-adik mau jauh tentang apa pemadam kebakaran. Oh, Iya. jadi ternyata bukan hanya memadamkan kebakaran saja ya? Banyak sekali tugas kita. Ini salah satu dari bentuk kita mengedukasi masyarakat tentang bahayanya kebakaran. Wow. Bukan adik-adik saja luar Mbak Citra. biasa ya. Ini ibu-ibu datang semua ini. Halo ibu-ibu. Bapak-bapak di belakang sama iya, semuanya. bapak-bapak yang di belakang. Aduh seru banget loh ya Sobat Mako di sini ya ternyata ya. Benar-benar. Jadi ternyata kalau misalnya anggapan kita tugas dari pemadam kebakaran itu hanya memadamkan api saja, salah besar ya. Tentunya salah satunya adalah mengedukasi masyarakat. Kemudian ada adik kecil dari TK ini gitu. Hai. Waduh, kalau misalnya Kakak Citra bilang hai, adik-adik bilang halo ya. Oke? Hai, coba ya. Oh, harus pakai mic dulu, baiklah ya. Kalau Kakak Citra nih bilang hai, nanti adik-adik bilangnya halo, oke? Ih, seru banget. Hai. Halo semuanya. Aduh. Bentar deh, Kakak Citra mau tanya dulu nih, adik-adik cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng yang ada di sini. Kira-kira siapa yang pengen jadi pemadam kebakaran? Waduh, dahsyat banget loh Sobat Mako yang ada di rumah kayaknya sama ya. Mungkin juga punya cita-cita pengen jadi pemadam kebakaran kayak adik-adik yang ada di sini. Seru banget. Pak Takwin, Citra mau nanya, boleh ya? Mungkin nggak pakai mic ya, nggak pakai mic dulu. Saya mau ngobrol dulu sama Pak Takwin ya. Saya pinjam Pak Takwinnya dulu boleh? Ih, seru ya hari ini kayaknya. Nanti Kak Citra juga mau seru-seruan nih sama adik-adik di sini. Tapi Kak Citra mau ngobrol dulu sama Pak Takwin ya. Pinjam Pak Takwin ya. Makasih. Nah Sobat Mako, sekarang Citra sudah bersama dengan Pak Takwin ya. Beliau ini adalah analis kebakaran di pemadam kebakaran Kota Malang. Kota Malang, seperti itu. Kalau tadi nih kita sudah melihat keseruan adik-adik TK, kemudian PAUD, Bapak, Ibu guru, orang tua juga ya Pak. Tadi Sarah seru banget loh itu Pak Takwin. Pak Takwin, tapi ngomong-ngomong kegiatan seperti ini mengedukasi masyarakat, kemudian pelajar dan lain sebagainya ini rutin dilakukan oleh pemadam kebakaran? Rutin kita lakukan. Ini dalam rangka kita mengedukasi masyarakat. Ini di bidang penyuluhan, Mbak. Ini untuk menekan angka kebakaran sekecil mungkin. Kita perlu pahami dulu. Kita selama ini kan kebakaran itu bencana. Betul. Sebetulnya bukan. Kebakaran itu bukan. Kita perlu kita pahami, masyarakat perlu memahami. Kebakaran itu bukan bencana, tapi resiko yang bisa kita hindari sekecil mungkin. Kalau bencana semua dari sana, kita tidak bisa hindari. Kebakaran kita bisa hindari kalau kita bisa menekan resiko itu. Contohnya seperti apa? Perusahaan punya fire protector yang bisa melindungi perusahaannya. Ada alat pemadam api seperti ini. Betul. Ini ada pemadam api pasif, ada yang aktif, ada hidran dan lain-lain. Masyarakat belum memahami bahwa itu resiko yang bisa kita hindari sekecil mungkin. Kenapa masih ada kebakaran? Karena kita sebagai manusia punya sifat lalai itu, Mbak. Nggak mungkin kita nol, nggak mungkin. Karena kita
punya sifat itu. Iya betul ya. Jadi memang berarti kalau kata Pak Takwin tadi ini bukan bencana tapi memang resiko yang bisa kita hindari. Yang bisa hindari sekecil mungkin. Sekecil mungkin. Mungkin Sobat Takwin yang ada di rumah, aduh kok rame banget ya di sini. Benar sekali karena di samping kita ini adik-adik TK dan juga PAUD sedang melakukan praktek ya. Kalau tadi sudah diberikan disimulasi bagaimana menekan resiko tadi kebakaran sekecil mungkin. Mereka sekarang lagi prakteknya tuh kan suara sirenenya udah kedengaran ya. Serem sekali ini Mbak Citra. Saya kalau dengar suara kayak gini udah takut duluan Pak Takwin. Kalau kami makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari loh kalau Pak Takwin ya, luar biasa sekali. Ya udah mulai jalan nih adik-adik TK dan juga PAUD ya. Nah, kalau tadi Pak Takwin kita kan ngebahas tentang tuh masih tunggu deh suaranya biar hilang dulu ya, karena ternyata suaranya kenceng banget ya Pak. Iya, kalau nggak kenceng kita di jalan kan banyak pengguna jalan lain. Berarti ini ada apa namanya, ada tujuannya dengan suara sirene sekencang itu. Kita ada aturan juga Mbak tentang sirene dan rotari kita. Kita setiap tahun dicek oleh Polda bahwa ini memenuhi syarat, tidak terlalu bising, tidak terlalu lemah. Kalau terlalu lemah nanti masyarakat nggak tahu, malah nggak mau minggir. Oh iya, biasanya kan kalau kita di jalan raya kan dengar suara sirene seperti ini kan mobil-mobil langsung pada minggir ya. Langsung pada minggir. Kita terukur juga di Botola ada alat yang untuk mengukur sebesar apa disabel untuk suaranya sirene. Tidak terlalu kencang dan tidak terlalu lemah. Pak, kalau seperti ini kan suaranya kencang banget ya menurut Citra ya. Ini berarti memang menandakan bahaya banget. Memang bahaya banget. Kenapa kita harus punya itu? Nih, bukan kita menang-menangan Mbak Citra. Di Undang-Undang Lalu Lintas memang prioritas utama itu mobil pemadam. Betul, dan ambulans ya. Baru yang lain-lain nomor sekian. Oke. Pak Takwin, kalau tadi kan Pak Takwin sudah tuh ngasih informasi ke teman-teman adik-adik kecil kita, PAUD dan juga TK. Mungkin sahabat Mako yang ada di rumah juga masih penasaran gitu. Sebenarnya tugas dari pemadam kebakaran tuh ngapain aja sih? Kok banyak banget? Ada yang bilang nggak hanya madamin kebakaran. Tadi saya dengar tuh kan kayak gitu ya. Apa aja nih Pak Takwin? Baik, terima kasih. Ini kami tugas pokok dan fungsi kami pemadam kebakaran, dan di akhir ini kita plus penyelamatan. Ada penyelamatan yang harus dilakukan. Kami punya divisi baru namanya rescue untuk menjawab emergensi yang mungkin terjadi di masyarakat Kota Malang. Selama ini masyarakat bingung Mbak Citra. Kalau ada ular masuk rumah, dia harus manggil siapa? Iya betul. Polisi pun takut ya. Juga. Itu Balai Konservasi pun terbatas juga, tidak bisa menangani itu. Jadi kami membuka layanan khusus untuk menjawab emergensi masyarakat Kota Malang untuk menangani itu. Bukan ada ular masuk rumah, ada sarang tawon yang mengganggu. Oh, itu juga manggilnya pemadam Pak? Manggilnya pemadam. Aduh, luar biasa. Saya perlu ingatkan masyarakat Kota Malang, jangan sekali-sekali menangani sarang tawon yang mengganggu tanpa ada keahlian, membahayakan. Betul. Ada varian baru, ini varian khusus lebah ini. Ada lebah yang sudah masuk Kota Malang, kami pernah mengevakuasi di daerah Gadang sana. Ada jenis tawon itu yang memang berbahaya sekali. Itu kalau ada sarang tawon yang mungkin mengganggu masyarakat, jangan malu-malu, jangan sungkan, silakan telepon kami. Kami layani 24 jam penuh alat-alat yang memang emergensi sekali. Nah, jadi sekali lagi nih jangan macam-macam ya Sobat Mako, jangan sok-sok jadi pahlawan ya Pak Takwin ya. Pahlawan kalau tidak punya keahlian. Nah, kalau nggak punya keahlian, nggak pakai APD yang memadai. Betul, iya. Kita serahkan aja kepada ahlinya pemadam kebakaran. Berarti banyak ya Pak? Banyak. Bukan hanya memadamkan api, tapi penyelamatan juga salah satunya. Ini yang muncul banyak di akhir-akhir ini. Apa nih Pak? Ini cincin yang tidak bisa keluar dari tangan. Itu juga tugas pemadam? Itu juga tugas pemadam. Astaga, sampai seperti itu ya Pak? Saya membuka layanan pertama ini Pak. Pernah nggak ada yang kejadian seperti itu Pak Takwin? Sering sekali. Cincin nggak bisa keluar? Cincin nggak bisa keluar dari tangan. Oke. Mulai anak usia balita sampai kakek-kakek gagah perkasa. Ada? Mulai cincin harga 5.000 sampai 5 juta.
Tidak bisa keluar, Pak. Ya. Mbak Citra kan nggak pernah dengar itu. Nggak pernah, ini baru pertama kali saya dengar YouTube loh. kami. Harus ditonton, mana Pak channelnya Pak? Kota Malang. Damkar Kota Malang. Ini. Jadi biar sobat Mako yang ada di rumah biar tahu ya tahu. ternyata ngapain aja nih tugas dari pemadam Semua kebakaran. kegiatan kami bisa diklik di sana. Oke, Pak, kalau tadi kan itu yang unik ya menurut saya ya. Sampai cincin pun harus petugas pemadam kebakaran yang membantu untuk ngelepasin. Ada nggak Pak cerita Pak Takwin selama kurang lebih berapa Pak bertugas di sini? Saya baru 17 tahun. 17 sweet 17 loh itu ya. Manis banget loh sweet 17 loh. 17 tahun bertugas di pemadam kebakaran Kota Malang. Iya. Cerita apa Pak yang nggak bisa Pak Takwin lupain ya? Mungkin terlepas tadi yang masalah cincin juga harus pemadam kebakaran juga yang ngebantuin. Ada nggak Pak? Banyak sekali. Pengalaman apa Pak? Salah satunya yang masih keinget nih sama Pak Takwin nih. Suatu ketika kita dipanggil penyelamatan di daerah Arjowinangun sana. Iya. Saya kaget juga, orang sebesar itu Mbak ya terjatuh dari lift. Iya, dia besar sekali. Dan sampai dia dibuatkan lift khusus di rumahnya untuk dia naik turun. Oh, untuk aktivitasnya ya, mungkin saking beratnya ya badannya, oke. Nah, suatu ketika liftnya itu jatuh Mbak, putus. Jadi dari lantai 2 dia jatuh ke bawah. Astaga. Kakinya patah. Untuk mengeluarkan orang itu sulit sekali. Karena liftnya sebatas orangnya saja karena besar. Betul. Kami sampai koordinasi macam-macam bisa mengeluarkan dia. Sampai alternatif kami bawa tandu basket itu yang paling bagus. Untuk dia seorang nggak bisa, Pak. Nggak cukup? Nggak cukup. Wow. Akhirnya dibelikan tripod yang 5 cm lebar. Dia bisa kita keluarkan, bisa naik situ. Dia emergensi, kita bawa ambulan juga dari rekan samping. Masuk ambulan enggak bisa Mbak dia, karena besar. Terlalu besar. Akhirnya ada alternatif kita pakai pickup itu. Ya kasihan juga, tapi itu alat satu-satunya yang bisa. Setelah di rumah sakit, naik bed itu nggak bisa. Nggak bisa juga. Akhirnya 2 bed digandeng jadi 1. Kita bisa menyelamatkan itu. Ini luar biasa loh ya Pak. Sangat kita membantu. Betul. Kemarin sepeda motor itu disuhat, jatuh berserta orangnya. Oh yang jatuh, betul. Itu saya lewat Pak. Kenapa sampai macet banget ternyata. Itu juga yang mengevakuasi pemadam kebakaran. Iya. Sepedanya dulu kita naikkan, baru orangnya. Oke. Ini bangga sekali kami jadi penyelamat. Luar biasa. Kami juga bangga punya pemadam kebakaran Kota Malang, petugasnya yang sangat luar biasa. Gercep tanggap dengan hal seperti itu ya. Satset kita ini. Satset buat begitu ya. Oke, Pak Takwin, kalau kita balik lagi nih mengenai kebakaran ya, yang mungkin sering terjadi atau sering muncul juga. Sebenarnya kalau kebakaran sendiri itu apakah ada jenis-jenisnya nggak sih Pak? Misalnya kayak, oh ini kebakaran yang dalam kategori sedang, ringan, berat, atau seperti apa Pak? Ya, kalau kami menakar kebakaran, semua kami anggap berat Mbak. Karena di sana ada penyelamatan dan lain. Kebakaran ada yang jenis kecil, ada yang jenis besar, ada yang jenis besar. Ini kami semua siap menangani itu. Kami semua sudah dididik untuk jadi itu. Tip untuk masyarakat Kota Malang, kalau terjadi kebakaran, yang pertama selamatkan diri dulu. Kalau ibu, bapak semuanya masyarakat punya kemampuan, selamatkan orang lain. Kalau punya kemampuan lagi, selamatkan harta benda. Tapi yang utama selamatkan diri sendiri. Selamatkan jiwa diri sendiri gitu ya Pak kalau ya. Kami pemadam kebakaran harus menyelamatkan semuanya Mbak. Sedapat mungkin untuk mengurangi risiko kerugian pada masyarakat sekecil mungkin. Kami butuh juga kerjasama masyarakat, karena kami di jalan itu kadang masyarakat tidak mau sadar juga, sudah ada sirine yang yang nakal-nakal disentil nih sama Pak Takwin ya, harus sadar nih kita semua. Sudah ada file berapa mobil, mereka masih di depan. Betul, masih ada yang egois seperti itu ya Pak Takwin ya. Itu satu lagi di daerah-daerah yang di perumahan itu Mbak, biasanya mereka masang polisi tidur yang agak itu ternyata mengganggu Pak. Mengganggu suspensi kami. Kedua, mengganggu pergerakan kami. Sebenarnya kami 1 menit sudah harus sampai di sana. Karena banyaknya itu
kita sampainya bisa beberapa menit. Nah, itu merugikan masyarakat betul, sendiri. Betul. Yang ketiga, biasanya mereka masang portal yang tinggi itu Mbak, di perumahan-rumah. Kadang mobil kami tidak bisa masuk, dia kunci, itu menghambat. Oke, masyarakat Kota Malang silakan bantu kami untuk memperlancar gerakan kami untuk menyalakan panjenengan semua di sana. Iya. Semoga ini menjadi salah satu PR kita juga ya, Sobat Mampu ya. Kalau pesan dari Pak Takwin seperti itu, kita juga harus sadar diri. Karena ternyata memang pemadam kebakaran tidak bisa mengerjakan segala sesuatu sendiri. Butuh support dari masyarakat seperti itu. Pak Takwin, di sebelah Pak Takwin ini ada pertama motor ya. Saya kaget, ini motor kok ada tabungnya, ada sirine, ada apa, terus ada alat-alat. Ini alat pemadam kebakaran, Pak Alat Takwin. pemadam kebakaran. Oke. Boleh dijelasin dulu, Pak Takwin? Ini masyarakat. Ini saya punya namanya alat pemadam api ringan. Ya, disingkat APAR. Oke. Ini untuk menanggulangi kebakaran dalam skala awal Mbak Citra. Skala awal. Nih. Kalau api mulai ada ini biasanya. Langsung disemprot gitu ya Pak? Langsung disemprot. Ini Mbak Citra tahu nggak cara penggunaan ini? Itu yang saya nggak tahu. Saya hanya tahu aja biasanya ini ada di mall, pom bensin, kantor-kantor kan pasti ada APAR seperti ini. Kantor Mbak Citra ada enggak? Ada dong. Diskominfo ready pasti. Baik, oke. Ini efektif sekali digunakan di tempat usaha, di kantor-kantor yang mungkin terjadi sesuatu, ada emergensi kebakaran, silakan memakai alat ini. Kita di masyarakat punya dulu namanya alat pemadam api tradisional. Mereka pakai karung goni. Di emergensi, karung goni. Iya. Tapi dibasahi dulu Mbak Citra. Kalau di kantor tidak menemukan ini, bisa apa saja di sekitar kantor. Mungkin ada selimut, ada kain. Cuma pesen yang jangan dari bahan karton. Karena mudah terbakar ya. Mereka dari serat gas. Betul. Oh iya. Cara penggunaan seperti ini Mbak Citra. Ini. Iya. Tarik selangnya. Baru putuskan ini. Nah, ada segelnya ini. Permisi, Pak. Kita harus ada segelnya di sini. Ada segelnya ini. Kita putar, kita lepaskan, baru kita menuju titik api. Oke. Sedekat mungkin. Ini kita punya sensor panas namanya kulit Mbak Citra. Iya. Kalau sudah panas di kulit kita tidak memungkinkan, baru kita mundur. Iya. Baru kita tekan, nanti kita semprotkan ke titik apinya. Baru keluar gitu ya. Baik. Saya ajak Mbak Citra nanti lain kali untuk praktek ini di kantornya. Iya, seru. Nanti kita undang Pak Takwin ya, Kita undang Pak Takwin datang ke kantor, kita bisa tahu teknik-teknik untuk pemadaman api menggunakan APAR. Biasanya kan kalau di rumah kan juga ada ya Pak, kayak kejadian kayak gas ini yang bocor dan lain hal. Jadi kita bisa menggunakan APAR ini gitu ya. Baik. Nanti ya Sobat Mampu ya, itu PR kita juga. Aduh, saya jadi penasaran. Nanti kita agendakan dengan Pak Takwin spesial. Pak, terus sebelahnya itu pipa-pipa ini. Iya, ini alat yang kita pakai bekerja untuk memadamkan api. Ini ada dua jenis, ini namanya nozzle jet. Untuk memancarkan arah jauh. Iya. Nih, Pak Citra boleh pegang ini. Oke. Ini yang disambungkan ke itu nggak sih Pak? Selangnya. Selangnya ya? Habis selang kita sambungkan ke mobil. Ke mobil, oke. Ada satu lagi. Ini sama? Nah, ini namanya nozzle jet. Kalau ini nozzle variabel. Bedanya? Keluarnya air bisa kita setel Mbak Citra. Nanti tadi sudah dipraktekkan sama Iya. Nanti kita lihat ya Sobat Mampu ya. Ini kita bisa spraykan seperti payung untuk memberi kita perlindungan masuk ke dalam api yang membara, biar kita tidak terlalu panas dan tidak terbakar. Kalau ini kan memang tidak ada ini ya. Tidak ada setelannya. Kalau yang ini, tapi kalau yang ini ada setelannya. Baik. Jadi ini adalah jenis-jenis yang biasa digunakan ya Pak. Saya punya unit lagi nih Mbak Citra. Motor? Ya, motor. Ini kayaknya masih baru Pak. Iya, masih baru. Ini dilengkapi dengan ini. Saya geser dulu. Dilengkapi dengan alat pemadam api ringan. Yang ini. Baik. Ini biasanya ini untuk emergensi yang mungkin mobil-mobil kita tidak bisa masuk. Tidak bisa menjangkau ya. Ada mobil yang terbakar di jalan, kita bisa lari lebih cepat pakai ini. Bener, kalau naik motor kan satset buat gitu ya Pak. Satset bisa sampai tujuan. Iya betul. Sambil kita nanti mobil menyusul. Betul. Atau bisa dengan rumah yang lokasinya misalnya di gang-gang sempit. Itu kan kalau mobil nggak bisa masuk ya Pak ya pasti ya. Masuknya mobil. Oke. Jadi menggunakan unit khusus ini namanya. Unit khusus luar biasa ya. Oke, kita duduk lagi ya Pak. Saya mau nanya nih,
Dari yang tadi dijelasin Pak Takwin gitu ya, mengenai teknik memadamkan dan lain halnya gitu. Saya pengen tahu nih Pak, resiko. Pak Takwin sudah 17 tahun, pengalamannya sudah banyak banget, udah remaja ini ya, ibaratnya seperti itu. Pak, resiko yang dialami oleh petugas dari Damkar sendiri gitu, seperti apa sih Pak biasanya Pak? Mbak Citra gini ya, kami tidak ada manusia super di kami pemadam kebakaran. Kami bukan Superman, tapi kami super team. Di lokasi kebakaran dimanapun kami saling menjaga untuk mengurangi resiko itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita diberi kekuatan dan keselamatan oleh Allah. Ini tidak luput dari kesiapan kita. Ini kesiapan kita menghadapi sedunia dan peningkatan keterampilan kita. Setiap hari ada saja kegiatan untuk meningkatkan keterampilan kita, baik individu, baik regu, baik selanjutnya, untuk mengurangi risiko kami. Tidak ada kemungkinan risiko kami besar sekali. Kami berangkat dari Mako kami sudah taruhannya nyawa, Pak. Di jalan kita sudah taruhan nyawa dengan pengguna jalan yang sebegitu banyak. Kita juga keselamatan mereka pengguna jalan, keselamatan kami juga kami utamakan semua. Jangan sampai kami mau menolong orang malah merugikan orang di jalan. Dengan latihan kami yang terus-menerus kita lakukan, keterampilan bertambah dan alhamdulillah sampai hari ini itu tidak terjadi, Mbak Citra. Doanya semuanya masyarakat Kota Malang, Mbak Citra, biar kami tetap bisa melanjutkan tugas kami sampai sebaik-baiknya untuk masyarakat Kota Malang. Betul. Kita semua pasti doakan ya, Sobat Mako yang ada di rumah juga ya. Karena kalau kita ngelihat ya tadi Pak ada praktek saya lihat sempat sekilas begitu ya, menggunakan baju APD kami lengkap seperti itu. Sampai tadi ada ibu guru yang ini berat banget Pak, sampai ada yang komplain seperti itu. Itu kira-kira beratnya berapa Pak? Kalau lengkap kami pakai breathing apparatus bisa 25 kilo. 25 kilo? Enggak, breathing apparatus saja sudah 16 kilo. Sepatunya kami 4-5 kilo. Sepatu safety. Betul, belum baju. Iya, karena ada sepatu safety kami ada besi pelindung di bawah sepatu dan di atas sepatu. Iya. Kalau di lokasi kebakaran kita menginjak benda panas, tajam, paku, kecan, dan kaki kita tetap aman, tetap bisa melanjutkan juga. Pak, itu beratnya sekitar 20 kiloan ya. Kemudian digunakan sampai kebakaran selesai. Yang paling lama menggunakan APD sampai berapa lama Pak? Kita kemarin di kebakaran Pasar Indo Matahari itu Mbak. Pasar besar ya? Iya, 48 jam. 48 jam? Menggunakan APD dengan berat 20 kilo lebih bahkan. Apalagi gitu ya? kalau sudah basah bisa bertambah lagi. Nah, luar biasa tugas banget kami, ya. Terakhir kebakaran Malang Plaza tidak terlalu lama itu kemarin ya? Betul. 14-15 jam. Itu masih lama kalau menurut saya Pak, 14-15 jam dengan menggunakan APD di atas 20 kilo Sobat Mako, belum lagi kalau basah makin berat lagi seperti kita itu ya Pak. Kita naik lantai 1, lantai 2, lantai 3, Mbak Citra bisa bayangkan sendiri seperti apa kami bekerja. Aduh keren deh, luar biasa petugas-petugas pemadam kebakaran ya. Saya salut, angkat jempol untuk Anda semuanya seperti itu. Pak Takwin, terima kasih banyak sudah memberikan saya kesempatan untuk main-main ke kantornya Mako Pemadam Kebakaran Kota Malang ya. Lihat adik-adik kita tadi simulasi kebakaran dan lain hal, ini seru banget. Pengalaman pertama saya datang ke sini. Kalau dulu cuma ngeliat aja pemadam kebakaran, oh tugasnya gitu ya. Ternyata di sini sudah bisa mengedukasi gitu kan ya. Mungkin yang terakhir nih Pak Takwin, saya pengen Pak Takwin memberikan tips untuk Sobat Mako yang ada di rumah. Namanya kebakaran tadi kan katanya Pak Takwin bukan bencana ya, tapi resiko yang bisa dihindari sekecil mungkin seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Masyarakat khususnya di rumah, ibu-ibu biasanya seperti itu ketika terjadi hal-hal misalnya kayak contohnya kebakaran ya, atau gas yang bocor dan lain hal. Apa yang harus kita perhatikan untuk kita yang pemula seperti itu Pak? Terima kasih masyarakat Kota Malang. Dulu waktu awal pemberian gas dari pemerintah, kita biasanya seperti ini Mbak Citra. Kita dapat bantuan 1 kali untuk seumur hidup. Padahal regulator dan selang itu ada masa waktu kedaluarsa yang setiap berapa tahun kita harus diganti. Kita kan maunya ada itu 1 kali untuk seumur hidup. Ada yang namanya standar nasional Indonesia untuk penggunaan alat itu.
penuhi alat standar itu, insya Allah kita aman. Kedua, kebakaran listrik. Kita sering terjadi kebakaran konsleting listrik. Itu bukan karena kelalaian kita. Ada standar yang harus dipenuhi tentang instalasi listrik itu Mbak Yitra. Nggak masang sekali untuk seumur hidup, karena dia teralili dan setelah berapa tahun itu harus diganti. Dan kadang kita menggunakan listrik colokan macam-macam seadanya. Karena ini ada timbul panas, terjadilah konsleting listrik itu. Masyarakat silakan gunakan semua sesuai aturan PLN, semua aturan, insya Allah aman. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Takwin. Aduh seru banget, udah mulai main air di sana ya. Saya mau lihat nanti gimana serunya adik-adik TK dan juga PAUD. Dan oh iya, sedikit informasi untuk Sobat Mako. Ini kan katanya Pak Takwin tiap hari ya Pak ya? Tiap hari. Ini berlaku untuk pelajar sekolah saja atau gimana sih Pak? Pelajar sekolah, kelompok masyarakat, boleh silakan datang. Berarti kayak saya misalnya nih ibu-ibu ya, RT, paguyuban apa boleh? Boleh, kelompok arisan pun boleh. Kelompok arisan juga boleh. Wow. Ibu-ibu PKK dan lain-lain yang mau mengetahui tentang penanggulangan kebakaran dan penyebabnya, mau silakan. Kami tertutup. Semua gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Luar biasa sekali ya. Pak Takwin, terima kasih banyak atas waktunya. Doa saya sehat selalu. Pak Takwin dan juga teman-teman di Damkar ya. Khususnya jaga kesehatan Pak. Biar kita selalu juga tetap aman. Ya demikianlah Sobat Mako obrolan Citra bersama dengan Pak Takwin ya, analis kebakaran, pemadam kebakaran Kota Malang, dan yang pastinya semoga obrolan saya ini juga bermanfaat untuk Sobat Mako yang ada di rumah. Dan pastikan kalau Sobat Mako juga pengen tahu bagaimana teknik penyelamatan, kemudian juga masalah kebakaran, Sobat Mako juga bisa datang aja langsung ke sini, daftar dulu tapi ya, karena waiting listnya ini banyak banget. Panjang sekali. Tapi yang jelas juga bisa informasinya dilihat di YouTube-nya Damkar Kota Malang seperti itu. Saya harus pamit undur diri, kita ketemu di lain waktu dengan narasumber dan juga pastinya tema yang berbeda. Vivin Citra pamit, sampai jumpa.